Sesampainya di bawah, kami pikir bahwa kami sudah aman dari kejaran mereka, tetapi mereka tetap mengikut kami ke bawah. Sampai ke bawah saya sendiri tersangkut di akar pohon. Kemudian ketiga suster yang lainnya, yang satunya Suster Kris tersangkut di pohon juga. Suster Ella tersangkut di antara semak-semak. Kemudian Suster Anti, dia melompat jaraknya sekitar 150 meter ke kedalaman jurang gitu. Dan dia juga tersangkut di semak-semak. Mereka terus mengikut kami ke bawah, kemudian mendapati Suster Anti di bawah. Kemudian mereka naik, dapat lagi Suster Ella yang sekarang sudah ada di almarhum. Kemudian mereka dapat lagi Suster Kris. Saya sendiri mereka tidak dapat karena saya sembunyi di antara tebing dan juga akar-akar. Kemudian mereka mengumpulkan ketiga suster ini. Kemudian mereka semakin membabi buta. Mereka mulai menelanjangi suster dengan tidak membuka pakainya secara sopan, tetapi mereka menelanjangi dia dengan parang tajam atau parang. Langsung dipotong saja pakaian mereka, mulai dibuka dari baju sampai celana dalam semuanya. Mereka tiga ditelanjangi, kemudian mulai dianiaya secara tidak manusiawi. Paha mereka ditikam, muka mereka ditonjok, kemudian minta maaf tetapi kemaluan mereka ditikam juga dengan parah. Kejadian semakin brutal karena jumlah mereka semakin banyak. Akhirnya suster-suster ini tidak berdaya lagi. Mereka semakin lemah, akhirnya mereka pingsan. Dalam keadaan pingsan mereka dipikir bahwa mereka sudah meninggal, sehingga terpaksa mereka didorong lagi ke dalam jurang yang lebih dalam. Kedalaman jurang itu sekitar 300 sampai 400 meter. Suster Ella, Suster Christine yang didorong pertama, kemudian Suster Anti dan juga Suster almarhum atau Suster Ella. Sesampainya dibawa ke dalaman jurang itu, Suster Anti langsung pingsan, dalam keadaan pingsan tidak sadarkan diri. Suster Kris masih sempat dari pingsannya bisa sadar. Suster Ella juga dari pingsannya bisa sadar kembali. Akan tetapi dalam keadaan itu mereka tetap ikut ke bawah. Kemudian Suster Anti dan Suster Kris masih bisa bertahan untuk memilih untuk menghindar dari mereka dengan menyembunyi di semak-semak. Suster Ella yang sudah tidak, walaupun dalam keadaan sadar tetapi sudah tidak berdaya, nyangkutnya di pohon sehingga mereka ikut ke bawah lalu membunuhnya secara babi buta dengan menikam di bagian perut-perutnya dan juga kemungkinan mulutnya dibelah. Sehingga Suster almarhum dinyatakan meninggal pada saat itu. Kemudian teman-teman yang lain dari barak dokter, Paman Lukas dan juga Paman Siti, Suster Siti, mereka langsung bergegas menuju ke mengamankan diri di Koramil dengan pengamanan para TNI yang ada di tempat itu. Kemudian Paman Denny memilih untuk mengungsi, bertahan di rumah warga. Dokter sendiri langsung ditendang ke jurang. Paman Gerard yang lari bersama dokter ke Mado, sampai dengan detik ini juga belum ditemukan. Suster Ella yang menjadi almarhum sudah ditemukan 2 hari yang lalu, sekitar pukul 17:30 kami berhasil menemukan dia bersama Suster Kris. Suster Kris bertahan selama 3 hari berada di bawah jurang itu. Puji Tuhan dia masih hidup. Yang meninggal hanya Suster Ella. Dia sudah ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Mukanya sudah penuh pada belatung karena dibelah semua. Luka-lukanya sudah pada belatung semua. Dan kemungkinan ini hari ke-5, ke-6-nya. Sehingga mungkin almarhum tinggal tulang atau daging, sisa-sisa dagingnya saja.